فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mengambil asar berkaitan dengan fatwa Imam Malik seputar beberapa perawi hadis yang ditanyakan kepada beliau, yang beliau tegaskan keadaannya bahwasanya mereka laisu bi thiqat. 5 perawi. Siapa saja itu? 5 perawi tadi, Kashfi. Yang pertama Muhammad bin Abdurrahman. Yang kedua Saleh Maula Tawamah. Yang ketiga Abul Huwairith. Yang keempat Syu'bah yang meriwayatkan dari Ibn Abi Dhi'b. Syu'bah bin siapa yang dimaksud? Syu'bah Ibni Dinar. Naam, Al-Hashimi. Syu'bah bin Dinar Al-Hashimi. Karena jangan sampai keliru dengan Imam Syu'bah. Terus yang kelima Tayyib Haram Ibnu Uthman. Dari asar ini juga ikhwan kita mengambil faedah berkaitan dengan prinsip Imam Malik dalam masalah perawi, dalam menulis perawi. Apa prinsip beliau? Ibrar. Tidak mengambil dan tidak menulis hadis kecuali dari perawi yang thiqat. Maka ini faedah juga bahwasanya perawi-perawi yang ditulis oleh Imam Malik berarti di sisi Imam Malik adalah apa? Thiqah. Ya, perhatikan di sisi Imam Malik. Apakah kemudian langsung dihukumi berarti dia itu thiqah? Hendak alif. Tidak, lalu bagaimana? Baik. Kita katakan memang itu thiqah di sisi Imam Malik. Kalau dicocoki oleh para imam yang lain maka jelas kethiqahannya. Akan tapi ketika terjadi khilaf, ada yang menyelisihi Imam Malik dalam ta'dil perawi, di mana datang jarah terhadap perawi tersebut, maka disitulah kemudian dijalankan kaidah-kaidah dalam jarh wa ta'dil. Baik. Sekarang kita ambil athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsani al-Fadl ibn Sahl Al-A'raj Al-Baghdadi, salah seorang dari guru Imam Muslim rahimahullah. Qala haddatsani Yahya ibn Ma'in. Ini baru kita sampai atau mendapati dalam sanad Imam Muslim rahimahullah taala penyebutan Imam Yahya ibn Ma'in yang digelar ya kawan dengan Imam Al-Jarh wa Ta'dil.
Dan pada biografi Imam ini ada beberapa faedah penting seputar himmah dalam menuntut ilmu. Kita baca sekilas, karena sangat sering kita lewati perkataan-perkataan beliau dalam dalam biografi para perawi hadis, karena beliau memang rujukan, menjadi rujukan fatwa dalam jarh wa ta'dil. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya para a'immah, para ulama ahli hadis banyak, tapi yang memang betul-betul Allah berikan kemampuan dalam jarh wa ta'dil tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena menghafal nama, ya kawan, kita sendiri menghafal nama, apalagi keadaan-keadaannya itu sulit. Lebih mudah menghafal matan hadis. Ya kan? Kita kadang matan hadisnya ingat, perawi saja, sahabinya saja bolak-balik. Ya kan? Dan mereka subhanallah, ya matannya, ya sanadnya, ya keadaannya, mereka teliti. Orang per orang diteliti. Bahkan sebagiannya mengecek langsung. Kemudian menelaah semua hadis-hadisnya, apakah hadis-hadisnya mustaqim, hadisnya lurus sesuai dengan para perawi thiqah yang lain, ataukah ada yang nyeleneh. Maka sungguh jasa mereka, ikhwan, para imam tersebut, baik jasa yang sangat besar, rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Dan itu memang ya hibah dari Allah, kemampuan-kemampuan yang demikian hibah dari Allah. Seperti Imam Az-Zahabi, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kita perhatikan seakan-akan umat ada di depannya, kemudian dia hukumi fulan dhaif, fulan thiqah, fulan hafalannya kuat. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang seperti itu sangat sulit. Dan di antara yang menunjukkan semangat dari Imam Yahya bin Ma'in di awal menuntut ilmu, ikhwan, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Adi dari syekh beliau, kana Ma'in ala kharajir rai fa khalafa li ibnihi Yahya alfi dirham wa 50,000 dirham fa anfaqahu kullahu ala al-hadith. Jadi Yahya bin Ma'in memang dari keluarga orang tua yang berada. Ayah beliau Ma'in, ketika meninggal, beliau meninggalkan untuk sang putra yaitu Yahya alfi dirham, 1000 dirham. Berapa berarti? 1 juta dirham zaman dulu. 1 juta dirham dan 50.000 dirham. Berarti 1.050.000 dirham. Jumlah yang sangat banyak pada masa itu. Fa anfaqahu kullahu 'alal hadits, maka semua itu beliau Beliau infakkan, yaitu beliau gunakan untuk menuntut ilmu hadis. Karena memang belajar, kawan, butuh modal. Belajar butuh biaya, dan para a'immah dulu mereka mencari ma'isyah. Dan sebagiannya ini yang diberi kemudahan dengan warisan banyak, ya tinggal gunakan saja. Gunakan warisan dari orang tuanya untuk belajar. Dan itu sebaik-baik penggunaan. Sehingga tidak tersia-siakan sedikit pun dari harta peninggalan orang tuanya. Sehingga Yahya bin Ma'in juga dikenal dengan peninggalan kitab dan tulisan-tulisan yang banyak dari kitab-kitab riwayat hadis beliau, karena memiliki modal, punya hal untuk beri kertas, untuk beri tempat penyimpanan kitab. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnul Madini, ma'a'lamu ahadan kataba ma kataba Yahya Ibnu Ma'in. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menulis sebagaimana Yahya Ibnu Ma'in nulis.
Dari sini juga kita ketahui ya kawan, bahwasanya seorang walaupun memiliki hafalan tapi jangan mengandalkan ketika mendapatkan faedah, mendapatkan suatu ilmu kemudian dia biarkan lepas tanpa dia catat. Karena memang mengikat ilmu, mengikat faedah dengan tulisan itu merupakan metode para salaf dalam belajar. Memang di sana ada para imam yang Allah berikan hafalan yang luar biasa, mendengar tidak pernah lupa, sehingga tidak pernah menulis, sebagaimana yang terjadi pada siapa? Qatadah. Sejak awal lahir sudah buta, tapi Allah berikan anugerah berupa hafalan yang sangat kuat. Tidak mendengar satu hadis kecuali langsung hafal dan tidak pernah lupa. Ini tentunya keutamaan dari Allah, tapi yang seperti itu sedikit. Adapun para imam yang lain, mereka menghafal tapi juga menulis. Dan peninggalan beliau ikhwan dari sisi yang dituliskan sebagaimana disebutkan oleh Saleh Jazrah, dzukira li anna Yahya ibnu Ma'in khallafa min al-kutubi lamma mata 30 qimatra wa 20 hubban. Disebutkan kepadaku bahwasanya Yahya ibnu Ma'in meninggalkan kitab-kitab ketika beliau wafat 30 qimatra. Al-qimatru ikhwan yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyimpan ya, yang di situ disimpan kitab-kitab. Mudahnya mungkin seperti peti-peti. Jadi beliau meninggalkan 30 peti berisi apa? Kitab-kitab catatan beliau. Wa 20 hubban, dan 20 hubban yaitu al-jarrah, yaitu tempat juga tapi di bawah kimater dari sisi besarnya. Ini pada masa itu ya kawan, di mana penulisan kemudian alat-alat untuk apa menulis masih sulit, masih berupa terkadang dengan apa lempengan-lempengan kayu, terkadang dengan yang lain. Demikian pula dari sisi tinta. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah himmah yang luar biasa. Semangat yang luar biasa dalam menulis dan dalam apa menelaah ilmu. Karena memang di antara metode untuk menguatkan ilmu adalah dengan ditulis berkali-kali. Dan ini yang menjadi prinsip Yahya ibnu Ma'in sebagaimana dalam riwayat Ad-Duri. Dari Yahya ibnu Ma'in, "Lau lam naktubil hadits min 30 wajhan ma aqalnah." Kata beliau, seandainya kami tidak menulis hadis dari 30 wajah, yaitu 30 sisi. Jadi satu hadis belum mencari jalan sampai 30. Kata beliau, kalau kami tidak menulis hadis, satu hadis dari 30 wajah, maka kami tidak akan memahaminya. Dalam artian, untuk mengecek keabsahan suatu hadis sampai seperti ini. 30 dicari 30 wajahnya, 30 sisi, mencari perawi yang lain tidak mencukupkan dengan satu saja, sehingga betul-betul tahu hadis ini sahih dan juga betul-betul mengetahui maknanya. Kenapa? Karena terkadang pada satu hadis, dengan riwayat yang lain ada tambahan lafaz atau ada lafaz yang berbeda tapi memiliki makna yang sama sehingga memperjelas. Baik. Dari sini pula akhwat, butuh seorang talib memiliki himmah untuk apa? Untuk juga menelaah masail tidak hanya dari satu sumber. Permasalahan apalagi masalah-masalah khilafiyah, berusaha untuk merujuk pada kitab-kitab yang memaparkan
permasalahan-permasalahan khilaf. Yang tentunya hal tersebut ditempuh oleh talib setelah memiliki dasar-dasar sehingga tidak bingung malah. Sehingga jalan menuntut ilmu itu panjang. Ya, panjang, ikhwan. Karena itulah butuh himmah. Walaupun seorang seumur hidup belajar, maka belum bisa untuk menguasai ilmu secara keseluruhannya. Makanya dibutuhkan di masa-masa seorang duduk di markis ilmu, di pondok-pondok, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mengambil alat-alat untuk dia bisa berkembang. Karena tidak mungkin seseorang seterusnya semuanya berada di pondok terus, tidak mungkin. Masih ada waktu untuk seorang pulang, ada waktu seorang untuk terjun ke masyarakat, berdakwah. Maka itu harus terpatri pada diri penuntut ilmu, ada amanah dakwah, ada tanggung jawab dakwah di pundak-pundak kalian. Sehingga butuh belajar dengan sungguh-sungguh, ambil dari pokok-pokok ilmu, alat-alat ilmu, sehingga dia bisa berkembang. Bisa berkembang ketika di rumah dia bisa menelaah sendiri, mengembangkan ilmu yang telah dimiliki. Ini yang diharapkan, ikhwan, dan ini namanya berhasil, punya hasil dalam belajar. Tidak ketika pulang malah terus berkurang, hilang. Tidak. Karena kita belajar din bukan sebagaimana anak-anak sekolah belajar setelah selesai ujian dapat ijazah sudah selesai. Taib. Tadinya belajar mulai dari matematika, fisika, setelah kerja jadi penjaga toko sudah selesai. Misalnya enggak kepake teori fisika, teori apa-apa yang lain. Tapi ilmu din, ilmu agama antum pakai terus. Dipakai terus. Makanya seorang belajar di ma'had-ma'had syar'i, ma'had ahli sunnah, anggap itu semuanya satu ma'had. Sehingga ketika seorang belajar, bukan kemudian setiap belajar mengawali dari awal. Setiap mungkin dia berada di ma'had yang lain, mulai dari awal lagi. Tapi harus harus berkembang, bertambah. Demikian pula ketika telah keluar, pulang, minimal seorang menjaga ilmunya dan beramal. Itu kadar minimal keberhasilan ketika ilmunya terjaga. Karena ilmu itu anugerah. Seorang akan dibangkitkan kelak bersama ilmunya. Seorang alim akan dibangkitkan di hari kiamat ya dengan membawa ilmunya. Karena dengan ilmu ini juga salah satu hal yang menentukan tinggi rendahnya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masa depan yang sebenarnya. Ya, masa depan yang sebenarnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu berderajat-derajat. Maka ijtahidu ikhwan dalam menghafal ayat demi ayat. Tidak mengenal umur, tidak mengenal saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Jangan. Kita butuh himmah yang kuat, butuh semangat yang kuat untuk untuk masa depan kita semua, yaitu masa depan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin ketika diperintah oleh Allah, Iqra warattil, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Diperintah untuk baca, naik terus. Disuruh naik ke tingkatan-tingkatan di atasnya. Baca sebagaimana engkau dulu membaca ketika di dunia, membaca Al-Quran. Karena akhir kedudukanmu, puncak yang engkau dapat
dari kedudukan tersebut adalah di akhir ayat yang engkau baca. Maka para ulama berdalil dengan hadis ini ikhwan tentang keutamaan hafizil Quran. Keutamaan seorang yang menyempurnakan hafalan Al-Quran. Karena dia adalah mengkhatamkannya. Maka ini butuh himmah. Butuh himmah. Dan juga butuh banyak-banyak berdoa agar diberi taufik. Bisa bisa mengkhatamkan hafalan Al-Quran dan menjaganya. Sehingga dada diisi dengan Al-Quran, bukan diisi dengan yang lainnya, dengan nyanyian-nyanyian atau hafalan-hafalan yang tidak bermanfaat dari perkara-perkara duniawi. Maka sungguh kalau seorang menyadari keutamaan ini, maka tidak ada kecuali bersyukur dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan di jalan tersebut. Nah, ini dulu para a'immah ketika fasilitas sangat kurang. Fasilitas sangat kurang, tapi mereka memiliki himmah yang luar biasa. Nah, biaya harta yang dimiliki dicurahkan untuk belajar. Bukan kebalikannya, meninggalkan belajar dengan alasan untuk mencari perkara-perkara duniawi. Karena hakikatnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara ilmu din dengan mencari ma'isyah. Biidznillah seorang kalau jujur dalam niatannya, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa menggabungkan antara keduanya. Karena yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang memiliki niatan yang bagus dan tekad yang tulus dalam upaya memahami agama Allah. Nah, sebagaimana dulu para imam dalam kefakiran mereka, sebagian mereka sangat fakir, sampai menjual ketel orang tuanya demi bisa beli kertas, biar bisa beli tinta, jual ketel. Nah, sebagian kita jual kitab untuk beli makan. Ini kebalikannya. Nah, misal jual kitab untuk beli baju, jangan. Nah, mereka menjual baju dijual kalau lagi butuh kertas. Nah, dan alhamdulillah kemudahan banyak pada kita. Nah, tinggal memperkuat semangat dan juga himmah diiringi dengan doa. Taib. Dan masih berhubungan dengan biografi Yahya bin Ma'in ini, ada faedah bagus dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kata beliau, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, intahal ilmu ila arba'ah. Taib, berujung ilmu pada 4 imam, pada zaman itu. Abu Bakar ibn Abi Syaibah asraduhum lah, wa Ahmad afqahuhum fih, wa Ali ibn al-Madini a'lamuhum bih, wa Yahya ibn Ma'in aktabuhum lah. Taib, berpuncak atau berujung ilmu pada 4 orang imam. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah asraduhum lah, yaitu imam yang paling runtut dalam menyebutkan ilmu-ilmu. Asrad, yaitu dia kalau menyebutkan rentet, dalam artian sangat bagus, cepat. Sebagaimana kita lihat dalam musannaf beliau, Musannaf Ibnu Abi Syaibah merupakan rujukan akhwan dalam athar-athar. Kemudian yang kedua Ahmad afqahuhum fi,
Imam Ahmad yang paling faqihnya dari kalangan mereka dalam sisi ilmu. Kemudian Ali bin al-Madini a'lamuhum bih. Ali bin al-Madini yang paling berilmu di antara mereka. Kemudian yang keempat, Yahya bin Ma'in aktabuhum lah. Yahya bin Ma'in yang paling banyak menulis ilmu. Ini tentunya akhwan sesuai dengan apa yang diketahui oleh Al-Qasim bin Salam dan yang masyhur di masa itu. Dan pada sebagian riwayat dikatakan a'lamuhum bisahihihi wa saqimihi Ibnu Ma'in. Yang paling berilmu tentang kesahihan dan kedhaifan hadis adalah Ibnu Ma'in. Baik. Ini deretan para immah mutaqaddimun yang memang rujukan ikhwan dalam ilmu hadis. Ketika menyebutkan urut rentet yang paling bagus Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ketika mengambil istinbat fikih, nah paling bagus Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian yang paling berilmu tentang ilal-ilal, tentang cacat-cacat hadis, nah adalah Ibnul Madini. Ya, Ali Ibnul Madini, guru Imam Bukhari. Kemudian yang paling banyak dalam menulis juga mengetahui kesahihan dan kedhaifan adalah siapa tadi? Yahya Ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Qala haddatsana Hajjaj, menyampaikan kepada kami Hajjaj, maksudnya Hajjaj Ibnu Muhammad Al-Misisi Al-A'war. Thiqatun sabtun. Cuman sayang ikhwan, di akhir kehidupannya beliau mengalami ikhtilat, tercampur hafalannya. Tayyib, ketika sampai di Baghdad sebelum wafatnya beliau. Dari sini kita ketahui betapa banyaknya atau betapa pentingnya ikhwan berdoa minta perlindungan dari su'il kibar, dari buruknya masa tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu banyak ikhwan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari haram. Dari kepikunan, juga dari buruknya masa tua. Dan ini contoh untuk kita semua, karena di masa-masa ketuaan seorang tidak mengetahui bagaimana keadaannya dan juga mesti melemah dan banyak yang mengalami kepikunan. Dan seorang kalau sudah pikun, tentunya haibahnya sangat turun ya kawan. Seorang kalau pikun, ya terkadang ditertawain oleh anak-anak kecil, karena kepikunan. Dan ini tentunya tentunya dalam kondisi yang kembali kepada kehinaan. Makanya di antara doa adalah meminta perlindungan dari ardhanil umur, juga su'il kibar, dari al-haram. Makanya doa-doa tersebut dihafal, dibaca. Dan juga di antara yang disebutkan oleh para ulama, hal yang menjadikan seorang terjaga di masa tuanya, sebabnya ya tadi dengan mengisi hatinya dengan hifdzul Quran. Dan hubungan baik dengan Al-Quran termasuk hal yang menjaga akal, akal terjaga biidznillah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itulah terkadang kalau kita mengalami penurunan dan menjauh dari Al-Quran, biasanya ada kegersangan dalam hati, atau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga terasa kok berat.
kita mau murajaah, mau membaca kok terasa berat, maka butuh dibersihkan, ada sesuatu yang kotor. Sebagaimana ditegaskan oleh Amirul Mukminin Utsman Ibnu Affan rahimahullahu taala. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Tidak akan pernah kita merasa puas, dalam artian bosan dari Al-Qur'an, kalau hati-hati kita ini bagus, hati-hati kita ini bersih. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Syurahbil Ibni Sa'ad, telah menyampaikan hadits kepada kami Ibnu Abi Dhi'b dari Syurahbil bin Sa'ad, wa kana muttahaman, dan adalah beliau itu atau dia ini Syurahbil bin Sa'ad seorang yang muttaham, yang tertuduh dengan kedustaan. Baik. Syahid dari athar ini ikhwan, yaitu apa? Yaitu penjelasan tentang derajat Syurahbil Ibnu Sa'ad. Abu Sa'ad Al-Khuttami Al-Madani, dikatakan beliau meriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan Abu Sa'id, juga dari Al-Hasan bin Ali. Baik. Dan Syurahbil bin Sa'ad ini juga yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik tentangnya dan dikatakan laisa bithiqah. Baik. Demikian pula Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bi syai' dhaif. Dia seorang yang lemah. Walaupun pada beberapa cabang ilmu ikhwan beliau dikenal memiliki keluasan, seperti dalam ilmu maghazi berkaitan dengan sejarah perang-perang dan tentang deretan para sahabat-sahabat yang masuk dalam perang Badar. Baik. Dan kesimpulan tentang beliau ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, saduqun ikhtalata fi akhirih. Seorang saduq, yaitu hadisnya hasan, tidak sampai tingkatan sahih, dan mengalami ikhtilat di akhir umurnya. Dan pada kondisi inilah dibawa perkataan wa kana muttahaman. Baik. Wa kana muttahaman. Baik. Akhirnya apa? Di akhir kehidupannya. Makanya dalam riwayat tadi, dikatakan lam yakun ahadun a'lama bil maghazi wal badriyin minhu fahtaja faka'annahum ittahamu. Baik. Awalnya ikhwan, seorang yang memiliki, yang tidak ada yang lebih tahu tentang masalah maghazi dan juga tentang ahli Badar, siapa-siapanya melebihi beliau. Tapi kemudian fahtaja, yaitu maksudnya tertimpa kefakiran yang sangat, sehingga mengalami mengalami ikhtilat di akhir kehidupannya, sehingga karena sebab itu tertuduh dari sisi dari sisi riwayat-riwayatnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang beliau. Nah, dikatakan oleh Al-Hafidz waqad qarabal mi'ah. Ya, mencapai umur mendekati 100. Mendekati 100 tahun. Sehingga itu pada akhir kehidupannya. Adapun riwayat beliau di masa muda, maka diterima. Tayyib, diterima. Cuman ini kalau diketahui apa? Riwayat tersebut apakah sebelum ikhtilat atau sesudah ikhtilat. Tayyib. Dan syahid dari athar ini contoh penjelasan para imam tentang apa kondisi perawi, yaitu Syurahbil Ibnu Sa'ad. Seorang yang dikatakan wakana muttahaman, tapi wakana muttahaman ay fi akhir umrih, tiba pada kondisi itu pada akhir kehidupannya, pada akhir umurnya, dikarenakan mengalami ikhtilat. Dan tentunya ini uzur bagi beliau, karena beliau tidak menyengaja untuk berdusta, sebab apa? Tercampurnya hafalan yang beliau miliki karena ketuaan. Karena itulah dulu sebaik-baik bakti dari seorang anak ketika seorang ahli hadis mengalami umur yang panjang, kemudian kok dilihat sudah mengalami penurunan hafalan atau bahkan kepikunan, untuk ditahan dari menyampaikan hadis. Sudah ditahan, tidak boleh menyampaikan hadis, sehingga hadis-hadis yang dulu diriwayatkan terjaga. Barakallahu fikum. Naktahi bihada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta